Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita udah nyiapin banyak banget item Adidas ada di depan gua. Dan kali ini kita mau bikin video Adidas haul dengan total 15 juta. Dan item-item di sini udah ada sepatu, ada apparel juga, dan pastinya gokil-gokil banget, terutama untuk jadi racun buat kalian di tahun 2026 ini. Dan sebelum kita masuk ke videonya, gue juga pengen infoin ke kalian kalau kita juga lagi ada open store di Tokopedia yang ngejual official merchandise dari Naksir Sneakers dengan nama tokonya itu True guys. Jadi kalau kalian pengen support channel Naksir Sneakers ini, salah satu caranya adalah kalian bisa cek aja langsung di Tokopedia. Di sana kita udah nyiapin merch, contohnya kayak gelang yang gua pakai ini, terus ada apparelnya juga pastinya keren-keren, dan kalian bisa gas aja langsung ke sana. Gua udah masukin linknya di bagian description. So without further ado, gua udah gak sabar untuk ngecek itemnya, nunjukin kalian, karena item-item sini menurut gua gokil banget guys. Check it out. Yang pertama kita buka dengan yang lagi happening, Adidas Cheongsam, tapi bukan sembarang Cheongsam guys. Dan ini tuh versi yang beda dengan yang lagi diminati banyak orang saat ini. Menurut gue ini jadi versi yang gue demen ya, karena sekarang ngelihat yang versi track top itu banyak banget yang suka, banyak banget yang make. Ini menurut gue bisa jadi salah satu alternatif dengan looks yang masih dapat kesan kungfunya, tapi kelihatan garang dengan adanya penggunaan material denim di jaket yang satu ini. Dan pastinya yang unik ya guys, secara detailing ini ada pengaitnya ala-ala baju modelan Chinese kayak gitu. Tapi nggak cuma ini tuh fungsional, tapi di bagian dalamnya ini kalian juga bakal dikasih resleting yang juga bisa dipakai secara normal. Jadi kalian bisa pakai resletingnya, terus ini dibikin loose, atau kalian pengen dikaitin kayak gini tapi resletingnya dilepas atau dipakai dua-duanya, whatever, itu bisa kalian implementasikan semua. Dan salah satu detail yang cukup menarik juga, ini logo three stripe Adidasnya ada di bagian samping sampai ke bagian bawah kantongnya. Dan secara keseluruhan looksnya ini clean banget, belakangnya juga berasa sangat-sangat minimalis, simple, nggak aneh-aneh kayak gitu guys. Yang gue suka juga secara looksnya, ini waktu dipakai tuh oversize, fittingnya menurut gue cakep. Dan mungkin gue kayak penasaran sama harganya juga. Versi denim dari Adidas Cheongsam ini dijual dengan harga 2,2 juta, jadi lebih tinggi 200.000 dibandingkan dengan versi yang track top juga. Jadi menurut gue ini juga bisa jadi alternatif. Dan awalnya pun waktu pertama kali gue ngeliat ini, gue ngerasanya kayak kayaknya mending yang track top nggak sih, yang emang lagi happening gitu. Tapi abis pertama kali gue cobain, gue pakai, langsung demen sih, langsung ngerasa kayak yang ini berasa beda dan cakep gitu waktu dipakai guys. Selanjutnya di sini ada Adidas Gazelle Indoor, dan itu salah satu sepatu yang sebenarnya udah gue pengen review dari lama, cuma baru punya kesempatan sekarang. Dimana secara looksnya sendiri menurut gue ini tuh klasik, elegan, cakep banget. Dan terutama buat kalian demen sama tren sepatu ala-ala sampai ya, modelan sepatu ceper kayak gini, bisa dibilang sih memang nggak pernah salah, versatile banget juga untuk digunakan sebagai sepatu daily. Dan setelah gue kemarin sempet nyobain gimana feel dari sepatu Gazelle ini, sebenarnya secara cushioning atau dari sisi sepatunya lebih ngingetin gue ke arah sepatu Adidas Special ya, dimana dari sisi materialnya itu mostly terdiri dari bahan suede. Apalagi kalau ngomongin dari sisi cushionnya, yang ternyata ini juga jadi salah satu sepatu yang build-nya itu ceper aja gitu guys. Kalau kalian bisa copot bagian insole-nya, di sisi bagian depannya tuh bahkan kalau kena lampu aja tuh kayak bisa kelihatan transparan gitu, saking sepatu ini dari sisi build cushionnya itu ceper banget. Dan bisa dibilang kayak hampir nggak ada bahkan secara cushioning yang ditawarkan, cuma ngandelin dari sisi insole yang ada di sepatu ini aja. Cuma kalau ngomongin dari looksnya sendiri, untuk yang colorway gue pegang, ini gue demen banget sama perpaduan warna hitam, karena suede juga berasa kayak kejem banget gitu, garang. Terus warna putihnya juga oke, apalagi juga dipadukan dengan gum bottom di bagian bawah sepatunya, cakep banget guys. Next ada sepatu dari Adidas Y3, dan gue happy banget kalau Y3 sekarang tuh bisa didapetin dengan lebih accessible, karena udah ada Adidas Original yang baru buka di Pakuwon Mall. Itu mereka nge-carry line up dari sepatu Adidas Y3. Buat kalian yang belum tahu, Y3 sendiri itu adalah lini dari sepatu Adidas yang bekerja sama dengan desainer legend dari Jepang, Yohji Yamamoto. Secara siluet-siluetnya dari dulu emang udah terkenal banget, legend juga. Dan untuk yang versi kali ini kita bakal nge-unboxing sepatu Adidas Y3 Tokyo, dan menurut gue looksnya itu juga cakep banget. Ini by the way ya guys, tadi kan kita spend limitnya 15 juta, dan ini tuh harganya 5 juta sendiri gitu, jadi udah sepertiga dari
total keseluruhan belanja kita tadi. Boxnya nih kelihatan mewah kayak gini, ada tulisan Y3-nya. Kita langsung aja unboxing. Nih guys, di sini ada ini sepatunya di wrap individu kayak gini ya guys, masing-masing. Terus ada kartunya kayak gini juga. Ini ngejelasin siluet dari Y3 dan ada kayak gini guys. Ini kalian bakal dapat extra lace yang dibungkus sama kayak amplop. Extra lace-nya kayak gini, kayak semacam pita-pita gitulah guys. Dan buat sepatunya nih, nah nih kayak gini guys, modelan ceper Adidas Tokyo, tapi bisa dibilang ini tuh kesannya mewah banget, sangat-sangat elegan. Dimana gue seneng ya guys, secara kalau kalian udah ngikutin channel Naksir Sneaker lama, gue tuh demen banget sama sepatu yang minimalis, simple, gak aneh-aneh, tapi mainin dari sisi material yang ditawarkan. Di sepatu ini, mereka pakai bahan full suede yang lembut banget. Pas dipegang gini tuh beneran kerasa kayak materialnya mantep gitu. Terus dari sisi talinya pakai wax lace. Bagian-bagian lainnya tuh secara detail kayak dibikin essential aja. Dari sisi three stripe yang di bagian samping itu kayak cuma jahitan-jahitan kayak gini. Ada tanda tangannya di bagian belakang. Itu doang mungkin salah satu detail yang agak menonjol di sepatu ini, tapi juga kelihatannya tuh minimalis banget, nggak aneh-aneh. Dan di bagian belakang sepatunya di sini ada pull tab dengan warna abu-abu, ini juga menggunakan material suede. Dan gue ngerasa ya filosofi dari desainnya Yohji Yamamoto yang sangat-sangat mengedepankan dari sisi unfinished product, terus ada asymmetrical looks-nya, ada semi-semi ala-ala deconstructed look-nya juga. Menurut gue tuh ini apa ya, bikin sepatunya tuh kelihatan unik, meskipun secara keseluruhan konsepnya juga mengandung unsur imperfection. Buat gue ini jadi salah satu sepatu yang gue favoritin banget, dan jarang gitu gue abis dapet sepatu mulai ngerasain excitementnya lagi, mulai ngerasa kayak pengen cepet-cepet pakai sepatunya. Ini jadi salah satu sepatu yang gue ngerasa apa ya, nggak harus aneh-aneh gitu modelnya, simple aja tapi dibalut dengan material-material yang gokil, dan looks yang seminimalis ini berasa kayak keren aja gitu guys. Bahkan dari sisi dalam sepatunya ini ada leathernya sendiri, insole-nya juga leather, dan pastinya kalau ngomongin kenyamanan, sepatu dengan build ceper kayak gini udah pasti basic aja gitu guys. Sangat-sangat minimalis dari sisi cushion, bahkan hampir bisa dibilang nggak ada sama sekali karena ya emang kayak gini doang gitu. Tapi ini kalau dipakai sih kayak berasa rapi banget, tapi tetap kayak ngasih statement yang gokil guys. Selanjutnya ada kolaborasi antara Adidas dan juga Branded, dan mereka itu menghasilkan jersey yang udah gue incer dari kemarin. Awalnya gue kira gue tuh kehabisan guys ngelihat jersey ini di websitenya Adidas udah sold out, tapi tiba-tiba nemu ini lagi di store Adidas Original Pakwon yang baru aja buka. Ini koleksi yang menurut gue mantep banget. Di sana tuh banyak kayak item-item kolaborasi Adidas yang baru dirilis, yang ada lagi eksklusif di sana, dan ini jadi salah satu item yang menurut gue tuh warnanya tuh bold banget gitu loh guys. Gue tuh seneng sama jersey-jersey ataupun item-item streetwear yang secara pemilihan warnanya tuh berani kayak gini. Perpaduan dari warna silvernya, terus ada kuning, hitamnya, itu menurut gue masuk banget. Dan di tulisan depannya lagi Branded, ditambah dengan adanya beberapa patch di area samping sama di bagian sini. Ini tuh menurut gue ngasih kesan di jersey ini tuh yang sangat-sangat kayak sangar aja gitu. By the way, yang bikin eye catching juga bahannya tuh kayak retro banget gitu. Ini tuh kayak bahan apa ya? Bahan-bahan jersey vintage lah pokoknya, yang zaman-zaman dulu. Setahu gue tuh namanya kalau nggak Paragon, Polygon gitu guys. Nggak tahu pasti ya. Pokoknya kalau kalian lihat bahan kayak gini tuh pasti tahu ini bahan vintage. Gue cukup surprise di item ini, gue bahkan bisa pakai ukuran XS. Biasanya gue tuh pakai S atau M. Di ini cuttingannya bener-bener kayak gede, lengannya juga panjang banget gitu, kayak kelihatan swag. Emang berasa kayak bener-bener beda, dan gue happy sih bisa punya jersey yang satu ini. Awalnya gue asli beneran gue kira sold out gitu. Next juga ada jersey bola, dan buat kalian yang udah ngikutin Naksir Sneaker dari tahun lalu, gue lagi kayak demen-demennya sama jersey bola gitu loh guys. Dan ini ada jersey Argentina musim ini ya mas, ini ya? Musim ini? Musim ini lah. FIFA World Champion 2022. Oh enggak, dia untuk berikutnya. Ini untuk berikutnya. Jadi karena kemarin Argentina menang, Messi, by the way Messi the best player in the world, greatest of all time, bukan Ronaldo. Nih,
2022 udah juara, dia mengkomplitkan piala-pialanya. Makanya gue tertarik sama jersey Argentina yang satu ini guys. Mudah-mudahan tahun ini Messi bisa berjaya lagi. Tapi Messi main gak sih? Main ya harusnya. Ini baju Piala Dunia. Harusnya untuk 2026. Jadi kemarin di store-nya Adidas itu juga rame banget, kayak mereka banyak ngedisplay jersey-jersey bola terbaru, dan pastinya salah satu yang eye catching adalah jersey dari Argentina ini guys. Ini di bagian tengah warnanya kayak ada gradasi-gradasinya gitu, warnanya Argentina banget. Dan pastinya yang menonjol ya ada tulisan FIFA World Champion 2002-nya ini guys. Selanjutnya juga ada track pants dari Adidas, yang ini tuh bahannya enak banget, kayak bertekstur gitu, dipegang ini tuh kerasa kayak sangat-sangat comfort gitu guys. Sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti ini julukannya kayak track pants atau apa nih, kayak training gitu ya. Agak-agak bingung gitu guys antara dua itu. Cuma ya ini jadi salah satu, kayaknya kalau sekarang dipakai buat fashion juga bisa gak sih, kayak misalnya ini dipaduin sama jersey tadi. Terutama buat gue sendiri yang pokoknya kalau nyari essential piece kayak gini yang penting nyaman, bahannya enak, terus juga secara fittingnya loose, ini tuh item yang emang gue banget gitulah guys. Dan rasa-rasanya ini juga bakal jadi salah satu celana yang bakal sering gue pakai, terutama kalau traveling nih. Traveling bayangin pakai kayak gini, kayaknya bakalan enak banget. Dan kalian juga bisa paduin gitu sama outfit-outfit yang udah tadi gue sebutin, ataupun dengan item dari Adidas lainnya. Cara detailnya sih sebenarnya simple banget ya, cuma ada logo Adidas di bagian samping, sama ada talinya juga buat ngencengin. Terus ini pun juga tinggal ditarik aja gitu. Apa ini juga bisa dipakai buat tidur ya kayaknya ini ya. And last but not least, di sini ada sepatu Adidas AE2, dan menurut gue AE2 tersendiri tuh jadi sepatu basket terbaik di line up-nya Adidas tahun ini. Gue demen banget sih sama improvement yang dibuat sama sepatu AE2 ini, dimana mereka tuh bikin sepatunya punya mobility yang lebih oke, dan juga dari sisi bobotnya pun juga udah dibikin lebih solid lagi dibanding dengan sepatu Adidas AE1. Sebenarnya AE1 aja menurut gue juga udah enak gitu, masuk dalam salah satu sepatu yang gue favoritin di tahun kemarin. Dan dengan adanya improvement di sepatu AE2 ini pastinya bikin sepatu ini punya kesan yang lebih mantep lagi, terutama untuk awal tahun 2026 ini juga. Apalagi kalau ngomongin sepatu basketnya Anthony Edwards, itu dari sisi harga sama performance yang ditawarkan itu menurut gue sih berasa gokil aja gitu, dimana sepatu ini dengan harga 2 juta ini udah dikombinasikan dengan adanya implementasi teknologi boost di bagian cushion yang sampai sekarang masih menurut gue jadi salah satu teknologi andalan di sepatu Adidas. Ditambah juga adanya torsional plate yang gede banget kayak gini yang ngebantu secara mobility dari sepatu ini juga. Dan yang gue seneng sih waktu nyobain sepatu Adidas AE2 ini, dari sisi stabilitas juga sangat-sangat diperhatikan, dimana sepatu ini punya base yang lebar dan juga adanya TPU di bagian samping. Ini ngebantu untuk menjaga lateral containment sewaktu gue menggunakan sepatu ini juga. Ini salah satu rilisan yang terbilang solid sih dari Adidas menurut gue sejauh ini ya guys. And that's about it guys, video Adidas haul kali ini. Dan gue pengen say thank you buat Adidas Original ataupun Adidas dari Navia yang udah ngundang gue ke store-nya, karena rilisan di store-nya mereka masing-masing itu menurut gue gokil-gokil banget, enak. Gue bisa nemuin item-item kayak gini, buat gue jadi salah satu highlight yang cukup menarik banget, terutama di tahun kemarin guys. Staple item kayak sepatu Adidas Gazelle ini menurut gue bakal jadi daily beaters yang gokil. Terus kalau kalian into olahraga kayak basket, ada sepatu Adidas AE2. Kalau kalian pengen statement item juga ada sepatu Adidas Y3 kayak gini. Dan jersey-jerseynya kalau kalian suka sama jersey bola, ada jerseynya Messi. Terus juga streetwear itemnya juga kayak jersey branded. Terus dari sisi jaket Chongsan, celana kayak gini tuh buat gue sadis sih kali ini, item-itemnya menarik banget. Dan thank you juga buat kalian selalu support channel Naksir Sneakers, jadi kita bisa bikin video-video kayak gini. Dan mudah-mudahan next kita bisa bahas brand-brand lain juga untuk bikin haulnya guys. By the way, jangan lupa juga untuk subscribe channel Naksir Sneakers. Semoga di tahun 2026 ini kita bisa menuju ke 1 juta subscriber. 1 juta cuy, 100.000 cuy, tapi ngomongnya 1 juta. Ki ngomong 1 juta lagi, salah Ki. Ya wes, alright guys, peace. 1 juta cuy. Yo amin, 1 juta. 1 juta liburan kita langsung. Ya, oke.